Saga membawa nampan berisi makanan dan minumannya, dan ia yang melihat dari kejauhan tidak bisa tidak untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Banyak sekali foto yang dia ambil saat Saga berjalan ke arahnya dengan kesusahan, membawa nampan berisi makanan. Dan ia bertepuk tangan kecil saat Saga sampai di tempat duduk dan meletakkan nampannya. Sukses mendarat dengan sempurna tanpa ada satupun makanan dan minuman yang tercecer. Terima kasih sayang, kamu hebat sekali. Bertepuk tangan kecil lagi, menunjukkan pujian dan kebanggaan. Hanya seperti ini aja, gampang. Tapi dia membusungkan dadanya bangga dengan wajah merona bahagia, membuat Dania mengelum senyum. Dia benar-benar merasa bangga, menggemaskan sekali. Kau senang? Tanya Saga, dan ia menganggukkan kepalanya berulang. Saga meraih minumannya, dia sengaja membeli dengan dua rasa berbeda. Dua-duanya dia cicipi semua, lalu menyerahkan salah satunya pada Dania. Seharusnya aku cuma pesan satu ya, biar kita bisa berbagi bibir. Kau bahkan udah menyedot semuanya, masih bilang begitu. Sayang, apa kau menyuruhnya mengikuti kita? Dania melirik sekretaris Han menuju ke tempatnya duduk. Dia melewatinya hanya menganggukkan kepala sedikit. Tidak, mungkin dia haus. Jangan pedulikan dia, lihat aku, hanya lihat aku. Menarik-narik tangan Dania agar gadis itu hanya melihatnya. Iya, hap, makanan camilan yang dibeli Saga, Dania udah meletakkan satu pola-pola bakso di depan mulut Saga. Laki-laki itu menggeleng. Buka mulutmu, seharusnya sekarang. Dania belum menyelesaikan kalimatnya, Saga udah membuka mulutnya. Puas? Mengunyah makanan yang dimasukkan Dania ke mulutnya. Puas dong. Biasanya kamu tidak pernah makan jajanan beginian kan? Habis ini kita kemana lagi ya? Acara selanjutnya dari Kencan yang diatur Dania adalah menonton film. Tentu aja dia memilih ini karena biasanya orang Kencan selalu melakukan ini kan, menonton berdua ditemani film yang entah apa, tapi tetap aja keluar dari bioskop dengan perasaan bahagia. Bergandengan tangan sambil malu-malu, pura-pura menikmati film. Padahal di dalam gedung bioskop tadi hanya memastikan debaran hati mereka tidak terdengar. Mereka udah terlibat pembicaraan cukup panjang di depan loket karcis. Untung aja tidak ada yang mengantri di belakang mereka. Penjaga karcis tampak bingung, tapi dia menikmati tontonan di depannya. Habis, laki-lakinya ganteng banget sih. Begitu pikirnya menghibur diri. Dia gak berpikir cukup lama mengingat-ingat di mana pernah melihat wajah Saga. Tapi sepertinya dia tidak berhasil menemukan petunjuk apa-apa. Mana ada orang yang menyewa seluruh bioskop untuk menonton berdua? Dania mulai kesal, mana ada orang gila yang menghambur-hamburkan uang sampai segitunya. Tidak ada yang akan melakukannya kecuali lagi syuting film atau dilakukan yang mulia Tuan Saga. Aku tidak mau ada orang yang duduk di sampingmu. Tidak kalah kesal, Dania mulai merenggut mendengar perkataan Saga. Baiklah, aku hanya akan membeli satu baris kursi. Jangan protes lagi. Itu udah standar terendah toleransiku. Begitu katanya. Bernegosiasi, jelas-jelas ini bukan bernegosiasi, tapi final keputusannya. Akhirnya Saga membeli satu baris kursi. Itu pun dia lakukan dengan sangat terpaksa, walaupun sebenarnya di jam segini memang tidak terlalu banyak yang menonton. Setelah selesai urusan karcis, sepertinya masih harus menunggu beberapa menit lagi pintu dibuka, membuat mereka berjalan menuju area penjualan makanan. Beli popcorn dan cola sayang? Apa itu? Lagi-lagi bertanya tidak tahu apa-apa. Dania tergelak, dia menunjuk stand makanan yang ada tidak jauh dari mereka duduk. Terlihat beberapa antrian, ada laki-laki dan perempuan juga yang terlihat mengantri di sana. Camilan untuk kita nonton nanti. Camilan lagi? Bukannya barusan makan? Memang wajib apa makan popcorn sambil nonton? Makan buah aja sana. Saga mulai kesal dengan kencan alat rakyat biasa ini. Sayang, saat kamu mengantri nanti, balikan badanmu, lihat aku dan lambaikan tanganmu ya. Kenapa?
kurang kerjaan. Meraih dagu Dania. Jangan aneh-aneh ya. Mau aku menciummu di sini karena kesal. Ancamnya. Dania berdecak dengan mulutnya, menyentuh tangan Saga yang belum diturunkannya. Sejujurnya Dania takut kalau laki-laki di depannya benar-benar akan menciumnya. Sayang, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kencan ya? Lihat itu. Dania menunjuk seorang laki-laki yang sedang dalam antrian membelikan makanan. Dia berbalik dan melambaikan tangan pada seseorang wanita yang sedang berdiri di kejauhan. Lihat kan, begitu caranya. Dania bernafas lega. Ketika ada adegan, Nora yang baru dia katakan, "Cih," pergi meninggalkan Dania. Mengantri, di depannya ada dua laki-laki yang juga sedang menunggu giliran. Tunggu, tadi bagaimana prosesnya ya? Aku pesan dulu baru berbalik melambaikan tangan. Atau aku berbalik dulu dan melambaikan tangan baru pesan? Sial, kenapa aku tidak konsentrasi begini? Sambil berdebat dengan pikirannya, Saga mulai mengawasi dua laki-laki di hadapannya. Ternyata pesan dulu baru melambaikan tangan. Tapi kenapa laki-laki di depanku ini tidak melakukannya? Mungkin dia jomblo dan sedang menonton film sendirian. Kasihan. Tapi dia pesan 2 minuman. Terserahlah, menghentikan perdebatan dengan dirinya sendiri. Laki-laki di depannya udah menyelesaikan pesanan. Langsung berlalu tanpa melakukan adegan berbalik dan melambaikan tangan. Pesan, berbalik, lambaikan tangan. Pesan, berbalik, lambaikan tangan. Diulang-ulang beberapa kali di kepalanya seperti merapal mantra. Selamat siang kak? Bengong, menatap Saga. Dia bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Menawarkan mau memesan apa pada pelanggannya. Nona, Saga setengah berteriak sampai wanita di depannya terjaga dari hipnotis wajahnya. Apa saya sudah bisa memesan? Dia mengetuk meja beberapa kali dengan jarinya. Seperti berkata, saya sudah menunggu Anda. Bengong dan menatap saya cukup lama tahu. Maaf kak, maafkan saya. Menunduk malu. Silakan mau pesan apa? Saga menunjuk foto makanan yang dia pesan. Wanita di hadapannya menghitung totalan. Dadanya masih berdebar kencang, tapi dia tidak berani melirik lagi pelanggannya. Lalu ia menyiapkan apa yang dipesan Saga. Cukup cekatan rupanya. Setelah kesalahan berbengong di beberapa saat tadi, sepertinya dia cukup tahu diri kalau pelanggannya merasa kesal. Silahkan kak, ada lagi? Tidak. Saga mengambil 1 cup soda ukuran besar dan popcorn juga dalam size besar. Dia meletakkannya di tangan mendekapnya, di dadanya. Berbalik, berjalan ke arah Dania. Langkah kakinya terhenti, wajahnya langsung berubah kesal tanpa sebab. Sial. Bagaimana aku bisa melewatkan hal penting tadi? Dia berbalik menatap wanita yang melayaninya. Gara-gara kesal, karena dia bengong, aku jadi tidak konsentrasi. Saga membanting makanan dan minumannya di atas meja. Di depan Dania, gadis itu hanya melihat aja yang dilakukan saja. Saya mau kemana lagi? Bertanya dengan suara keras, karena Saga sudah berjalan meninggalkannya. Laki-laki itu berbalik mendekat. Mau pesan lagi? Suaranya terdengar kesal sekali. Kenapa? Padahal dia sendiri lupa dengan adegan yang disarankannya tadi. Dan dia sedang sibuk dengan HP-nya membalas chat dengan Tika tentang transferan uang ke supplier. Aku kan belum berbalik dan melambaikan tangan padamu. Berteriak sambil menunjukkan wajah kesalnya. Karena pelayan tadi bengong, aku jadi kehilangan konsentrasi di sana. Tunggu di sini. Saga sudah beranjak meninggalkan Dania lagi. Apa? Aku bahkan lupa adegan itu. Tuan muda, kau kan tidak perlu melakukannya lagi. Tapi sungguh, Dania menikmati kekonyolan itu. Apalagi saat Saga melambaikan tangannya sambil tersenyum secerah matahari. Dania pun membalasnya dengan sama antusias dan cerahnya. Lalu laki-laki itu tertawa dengan sangat bahagia, membawa makanan dan minuman yang ia pesan. Keberhasilannya menyelesaikan misi luar biasa. Laki-laki Dania bertepuk tangan kecil, menunjukkan apresiasinya. Dan lagi-lagi Saga membusungkan dada karena keberhasilannya. 2 porsi rasanya sangat berlebihan. Lebih-lebih Saga pasti tidak akan ikut memakannya. Akhirnya porsi satunya lagi diambil sekretarisan yang datang tidak tahu malunya, membututi sampai di depan bioskop.
Dia benar-benar berperan dengan sangat baik sebagai sopir yang tidak punya kerjaan. Pintu udah terbuka, mereka memasuki bioskop. Sebentar lagi film akan diputar. Saga dan Dania duduk di tengah. Sementara kursi sebaris dengan mereka kosong. Hanya ada laki-laki yang begitu menghayati perannya itu. Duduk berselang 3 bangku dari Dania. Menjadi pelindung Dania dari pandangan orang lain dari bagian kanan. Sayang, mau? Iseng Dania menyodorkan gelas sodanya sambil matanya menatap lurus ke layar besar di depan. Tidak terduga Saga menggigit sedotan. Kau ketagihan berbagi bibir denganku ya? Meminumnya. Apa? Jadi ini niatan terselubungmu? Membeli hanya segelas soda? Saga udah selesai mandi dan keluar dari kamar menuju ruang kerjanya. Di persalinan sepertinya dia harus membereskan beberapa urusan. Supir kurang kerjaan udah kembali normal menjadi sekretarisan. Duduk di sofa dengan laptopnya, juga sedang menyelesaikan urusannya yang tertunda. Sementara Dania baru keluar dari kamar mandi. Dia berendam cukup lama dengan air hangat dan aromaterapi, memijat kakinya perlahan agar rileks. Kakiku pegel sekali. Kaki Tuan Saga bagaimana ya? Jangan minta pijat pada aku nanti. Aku akan pura-pura pingsan kalau dia minta pijat. Pokoknya, sumpah, aku mau pura-pura pingsan kalau berani. Dania mematung di depan lemarinya. Dia membuka satu pintu lemari lagi, menarik laci, kemudian memeriksa lemari kaca tempat meletakkan perhiasan yang tidak pernah dia pakai kecuali sedang menghadiri pesta. Itu pun sangat jarang sekali. Dia tidak membeli semua kan? Semua barang yang aku sentuh tadi. Dania memeriksa semua lemarinya sekali lagi, mengingat-ingat semua benda yang tadi dia sentuh, dan menarik perhatiannya. Terduduk dia di kursi. Dia melihat semua benda yang dia pegang tadi tanpa terlewatkan satupun. Bagaimana aku tidak mencintaimu kalau kamu sebaik dan seperhatian ini pada aku, tuan muda? Dania, kau harus tetap tahu diri. Dania kembali mengingatkan dirinya untuk jangan terlalu serakah. Bagaimanapun perasaan Saga, sebenarnya masih seperti kaca buram baginya. Sebelum laki-laki itu mengatakan secara langsung kepadanya. Epilog. Sekretaris Han memasuki toko. Maaf, barang apa aja yang dilihat dan ditunjuk nona muda yang memakai topi tadi? Mereka terlihat bingung saling bertanya, siapa nona muda yang dimaksud? Kalau wanita yang bersama laki-laki ini, Han menyodorkan HP-nya menunjukkan wajah Tuan Saga. Oh, tuan yang tampan tadi. Mereka lalu ingat semuanya. Hanya dengan menunjukkan foto Tuan Saga, tidak ada yang tidak ingat para karyawannya tadi tentang barang yang disentuh wanita yang bersamanya. Cih, apa perlu seperti ini? Padahal jelas-jelas Tona sengaja tadi hanya jalan-jalan masuk ke toko tanpa membeli apapun untuk membuat Anda kesal aja. Tapi akhirnya Han berhasil membeli semuanya. Ketika orang udah merasa jatuh cinta, dia bahkan bisa melakukan hal di luar nalar manusia normal. Orang lain mungkin akan mengatakannya gila, tapi baginya ini adalah bentuk perjuangan cintanya. Jangan dibantah ya, dia akan semakin menggila kalau kau membantahnya. Mungkin seperti itulah yang sedang dilakukan gadis cantik di mobilnya itu. Area parkir Danau Hijau yang dekat dengan pintu masuk utama. Sedang terjadi keributan kecil dua adik beradik di dalam mobil, yang satu seperti dibilang tadi, sedang melakukan upaya semaksimal untuk perjuangan cintanya. Yang satu membantah karena menganggap kakaknya udah di luar jalan pikiran normalnya. Kak Jen, kenapa kita dari pagi di sini sih? Memang apa yang kamu cari? Aku lapar, ayo cari makanan dulu. Merengek. Rengekannya udah di luar batas normal dan membuat kesal. Kalau kelaparan, dia memang cenderung menyebalkan. Kebanyakan sih memang begitu ya. Lapar membuatnya kadang gelap mata. Seperti yang sedang dialami Sophie kali ini. Sudah diam, tunggu sebentar. Minggu kemarin diposting sedang olahraga di Danau Hijau. Siapa tahu sekarang dia juga di sini. Aku akan pura-pura tidak sengaja bertemu dengannya nanti. Sophie yang ngedumel di kursi depan. Kekanakan sekali, seperti bukan Kak Jen aja, pikirnya. Biasanya kalau dia suka pada seseorang, dia akan tidak tahu malu, menempel dan meminta dicomblangin oleh orang-orang yang dia kenal. Bahkan dia tidak akan tahu malu melakukan
Manuver belak-belakan, karena sifatnya nikah memang seperti itu. Dia gadis terbuka yang mudah mengatakan isi hatinya.